Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Teman-teman sekalian, banyak sekali yang bertanya kepada saya, Mas, saya ini seorang pemula nih. Kemudian kira-kira saya harus mulai dari mana? Harus menganalisa saham apa dulu nih? Banyak sekali pertanyaan seperti itu teman-teman sekalian. Sebenarnya memang ketika kita mau membeli suatu saham, kita bingung mau analisa apa, sebenarnya ya kita mulai analisa dari saham yang kita tahu dulu. Misalkan contoh seperti Astra International, Anda pasti tahu kan? Nah, mulai dari situ dulu. Atau Unilever, pasti Anda juga tahu. Mulai dari situ dulu teman-teman sekalian. Kalaupun misalkan Anda sudah blank, Astra sudah, Unilever sudah, terus apalagi bingung. Nah, ini berikut beberapa tips yang bisa teman-teman pakai untuk memilih saham mana yang bisa Anda gunakan untuk nabung saham. Cuman sebelum kita lanjutkan video ini, teman-teman sekalian, bagi Anda yang sudah menonton video ini dan belum subscribe channel ini, maka subscribe dulu. Subscribe channel ini dan aktifkan bell atau notifikasi di samping gambar subscribe supaya teman-teman bisa terupdate ketika saya mengupload video saya yang terbaru. Berikut beberapa tips dalam kita memilih saham. Yang pertama, teman-teman bisa ambil dulu dari saham-saham LQ45 atau indeks LQ45. Nah, kenapa LQ45? Karena LQ45 ini indeks berisi saham-saham yang paling liquid. Kemudian daftar dari LQ45 ini teman-teman bisa download di websitenya BI, yaitu di www.idx.co.id. Nah, teman-teman bisa pilih dalam data pasar, kemudian dalam laporan statistik, dan pilih ringkasan performa perusahaan LQ45. Atau gampangnya teman-teman tinggal ketik saja di Google ringkasan performa perusahaan LQ45. Nah, di situ setelah teman-teman tahu daftar perusahaannya, teman-teman bisa lihat laporan keuangannya. Ini akan saya tunjukkan potongan dari daftar LQ45 dalam laporan yang kita unduh tadi. Nah, berikut gambarnya. Nah, di situ saya ambilkan emiten ASII atau Astra International. Nah, di situ banyak sekali angka. Kemudian teman-teman kalau bingung kira-kira mau lihat angka yang mana, teman-teman langsung lihat chart yang paling kanan. Nah, di situ ada total asset and liabilities, ada total equity, total revenue, dan profit for the period. Nah, ini biasanya yang sering saya mereview suatu saham. Jadi teman-teman bisa ambil perusahaan lain di daftar LQ45 ini. Pastikan teman-teman memilih perusahaan yang semua komponennya itu naik. Jadi seperti contoh Astra ini, total aset dan liabilitiesnya naik, equity-nya juga naik, revenue-nya juga naik, profit for the period-nya juga naik. Nah, alangkah baiknya kalau semuanya itu naik terus. Tapi karena memang yang namanya bisnis kadang naik kadang turun, saya biasanya mengambil yang penting equity-nya naik. Salah satu contohnya yaitu Astra seperti ini. Kenapa saya pilih equity? Karena equity sendiri itu mencerminkan modal saham atau modal suatu perusahaan, di mana ketika kita membeli suatu saham berarti kita berinvestasi kepada modal perusahaan tersebut. Dan ketika perusahaan tersebut bisa membukukan laba bersih tersebut pasti akan diakumulasikan ke dalam saldo laba dalam kolom equity, sehingga equity dari perusahaan tersebut akan terus naik. Kemudian yang kedua, teman-teman setelah memilih perusahaan dari daftar LQ45, teman-teman juga saya sarankan untuk menghitung price book value dari perusahaan tersebut. Bagaimana cara menghitung price book value tersebut? Nah, teman-teman bisa tonton video saya yang berjudul Cara Menilai Harga Wajar. Nah, linknya ada di dalam deskripsi pada video di bawah ini. Dan pastikan teman-teman juga melihat price book value secara historical, jadi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, dalam menghitung price book value tahun-tahun sebelumnya, saya biasanya hanya menghitung price book value ketika tutup akhir tahun. Jadi misalkan nih, tahun 2018 price book value-nya berapa, jadi saya hitung harga saham ketika penutupan akhir tahun 2018 dibandingkan dengan equity tahun 2018 dan seterusnya. Dan ketika price book value-nya tersebut ternyata di bawah rata-rata tahun-tahun sebelumnya, nah itu bisa dikatakan harganya saat ini murah. Nah, teman-teman bisa
beli saham, beli di harga tersebut. Kemudian tips yang ketiga, setelah teman-teman menemukan bahwa harga saham itu murah, teman-teman juga perlu lihat lagi ROE atau Return on Equity-nya. Saya punya perhitungan sendiri, punya acuan. Acuan ini sebenarnya nggak baku, tapi teman-teman juga bisa ikuti. Ketika kita bisa menemukan perusahaan dengan ROE tinggi menurut saya di atas 20%, dengan price book value di bawah 1 kali atau 1 kalinya, nah itu berarti saat yang tepat untuk kita beli. Jadi tetap ROE juga kita lihat. Bagaimana cara menghitung ROE? Nah, teman-teman bisa tonton video saya yang berjudul Mengenal ROE dan Fungsinya dalam Menilai Harga Wajar Saham. Linknya ada di bawah video berikut ini. Tips yang keempat, ketika teman-teman bingung untuk menghitung price book value atau ROE, nah teman-teman bisa lakukan dengan cara nabung rutin. Nah, nabung saham secara rutin. Nah, dalam kita menabung saham secara rutin ini memang kita nggak perlu detail untuk menganalisa fundamental suatu perusahaan, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah perusahaan tersebut selalu tumbuh konsisten. Makanya teman-teman, walaupun teman-teman nggak menganalisa secara detail, tapi paling nggak teman-teman juga harus melihat laporan keuangan setiap triwulan ketika perusahaan tersebut mempublikasikan laporan keuangannya. Jadi selama perusahaan tersebut tetap terus tumbuh, equity-nya tumbuh, profitnya tumbuh, penjualannya tumbuh, asetnya tumbuh, nah teman-teman bisa lanjutkan nabung sahamnya. Nah, bagaimana cara nabung sahamnya? Nah, teman-teman bisa tonton video saya yang berjudul Cara Nabung Saham. Linknya ada di bawah deskripsi video kali ini. Itu sekilas tentang tips bagaimana kita memilih saham. Sekali lagi, yang saya informasikan ini hanyalah bersifat umum saja. Segala keputusan tetap menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan teman-teman sekalian, saya promosikan kembali e-book saya yang berjudul Analisa dari 15 Emiten Pilihan. Kalau teman-teman tertarik untuk membeli, silahkan email ke saya di email erose.perwita@gmail.com. Kira-kira isi e-booknya apa saja, teman-teman bisa tonton video saya yang berjudul Kinerja dari 15 Emiten Pilihan. Oke, jangan lupa berkomentar teman-teman sekalian dan share video ini kalau teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat untuk Anda. Tunggu video saya selanjutnya dan salam passive income.